Al-hadithul awal, hadis pertama, hadis arba'in. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Hadis riwayat dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Mazir bin Al-Bukhari dan Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Catatan dari hadis ini adalah hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Ya, sebabnya apa? Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan inti. Apa saja? Lisan dan anggota badan sebagai niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata hadis ini merupakan sepertiga Islam. Catatan yang kedua, hadis ini ada sebabnya, yaitu ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk mendapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Quraisy. Ya, bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah, maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajir Ummi Quraisy, orang yang hijrah karena Ummu Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama di hadis dari tentang niat ini adalah yang pertama, niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya amal seseorang. Ya. Dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Yang ketiga, ikhlas dan membalas niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Yang kelima, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh, jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat, kebiasaan atau rutinitas adalah niat kita. Ya. Ketujuh, hadis di atas menunjukkan dalam bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan,
dan diamalkan dengan perbuatan.